pembagian kelompok acak, terkadang juga ada pembagian kelompok yang menurut kehendak kita siapa yang ingin jadi kelompok kita, dan ada pula dosen yang memberikan kelompok itu menurut absen. Jadi banyak mata kuliah yang memberikan kami tugas-tugas maupun diskusi kecil yang dilakukan dengan cara bekerja sama, yaitu berkelompok tadi. Kalau saya perlu, karena Kenapa? satu kita bisa saling belajar dari teman, karena kan setiap orang punya persepsi yang berbeda, pandangan yang berbeda gitu. Jadi kita bisa saling belajar dari satu persepsi ke persepsi yang lain. Oh, pandanganku seperti ini, pandangan dia seperti itu. Ya dari itu kita punya banyak wawasan. Jadi aku baca satu buku, dia baca satu buku. Kita sudah, kalau kita saling, katanya kan kalau kita saling cerita itu akan lebih mudah diingat daripada kita baca sendiri. Jadi knowledge akan lebih banyak. Oke. Ya kalau menurut saya mungkin jangka panjangnya kan pasti ada Pak, seperti di lingkup pekerjaan nanti kita akan membutuhkan yang namanya itu percampuran dari latar belakang yang berbeda ya. Jadi seperti harus diharuskan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang belum kita tahu bagaimana sebelumnya, dan disinilah kita akan lebih belajar lagi bagaimana dapat menerima argumen-argumen orang lain, juga dapat memberi argumen kita sendiri. Jadi kita bisa saling sharing seperti yang dikatakan Lestari tadi. Dan kita juga di sini diajarkan cara untuk bagaimana menyampaikan aspirasi kita kepada orang lain. Kalau menurut saya itu pembelajaran kelompok itu ya sangat diperlukan ya, karena pertama begini, bekerja secara kelompok itu secara tidak langsung kita itu akan memahami karakter seseorang. Itu yang pertama. Dengan memahami karakter seseorang, maka kita itu dapat bersosialisasi dengan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan belajar berkelompok, maka ilmu kita itu akan semakin bertambah, tidak hanya pada diri kita saja, tetapi kita dapat menerima informasi baru dari teman kita. Kita juga dituntut buat lebih aktif, lebih terbuka dengan teman-teman kelompok kita, dan kita juga bisa saling sharing. Kan kebanyakan kalau kerja kelompok itu berbeda pendapat kan, tapi berbeda pendapat itu bukan malah bikin kita saling konflik, tapi bisa juga dijadikan satu tujuan, manfaat apa perbedaan pendapat tersebut. Belajar sendiri kadang malas kan Pak, jadi dengan adanya teman kita akan lebih semangat. Jadi nggak hanya fokus pada satu pelajaran itu, jadi kita masih ada bercanda bergurau, dan itu lebih santai, lebih nyaman. Jadi kalau kita adanya kelompok, gimana kalau kita sendiri belajar sendiri, kita salah bener ya kita sendiri, maksudnya ya tergantung persepsi kita, dan kita pasti akan jadi lebih egois, kayak aku yang paling benar tanpa mau pandang orang lain. Tapi kalau adanya kelompok, kita bisa menerima satu sama lain, kita bisa belajar untuk menerima pandangan orang lain, dan dari pandangan orang lain ini kita bisa mengambil pelajaran itu sendiri. Nah, jadi dari belajar sendiri tadi itu kan memang kita mendapatkan ilmu yang menurut kita itu sebenarnya benar atau betul, tapi pendapat orang lain kita tidak tahu bagaimana. Dan tetapi kalau kita belajar sendiri, kita terkadang tidak mengetahui bagaimana aspirasi apa yang sebenarnya di pandangan orang lain tentang hal ini gitu. Jadi bisa dikatakan wawasan kita hanya di situ-situ aja, tidak berkembang. Kalau dosen, kita harus kejar dosen itu, dan belum tentu dosen ini punya waktu banyak untuk kita. Jadi kita dosen akan cuma kasih kita apa ya, kayak inti detailnya toh, ini detailnya saja. Jadi kayak ini. Nah kalau kita malas bertanya sama dosen, kita nggak mau kejar dosen nggak mungkin datang ke kita kayak anak SMP atau SMA. Kalian nggak ngertinya apa yang perlu kita bantu gitu kan. Tapi kalau belajar sama teman-teman, yaitu kita tahu banyak masalah. Ketika masalah ini sudah dikumpulkan di satu, kita cari penyelesaiannya. Kita kalau masih nggak ngerti ya baru kejar si dosen itu gitu kan. Tapi kalau aku nggak ngerti ini, dia mengerti, jadi bisa saling melengkapi gitu Pak, menutupi. Tapi kalau benar kita sudah stuck, kita nggak tahu, beda kita baru kejar dosen. Kalau metode ceramah itu lebih bosan, dan mahasiswa itu menjadi pasif karena kebanyakan tuh dosen kan yang berbicara, sedangkan mahasiswa tuh akan menjadi malas, menjadi bosan seperti itu. Kalau menurut saya metode ceramah itu
yang berperan aktif itu pada gurunya ya. Jadi seolah-olah dosen itulah yang tampil dominan di depan umum, di depan kelas itu, sehingga seolah-olah kita sebagai mahasiswa itu kayak Sebagai benda mati penonton. gitu ya, benda mati atau pendengar baik saja tanpa kita tidak bisa mengeluarkan aspirasi kita. Iya. Ya enak sih enak, tapi kalau menurut saya ya sendiri ya, saya kan tipenya orang kinestetis gitu. Kalau saya cenderung aja diam saja itu saya cenderung bisa kantuk gitu. Iya, kalau untuk beberapa orang mungkin untuk pengajaran dengan ceramah itu baik, tapi untuk saya tuh lebih suka dengan yang aktif berdiskusi. Jadi kalau untuk hanya mendengar dosen ceramah itu saya nggak bisa. Kalau aku misalnya ya, kalau ada teman kayak dia males gitu kan, jadi kita harus ngeburu-buruin dia terus ayo tapi tetap aja dia males. Aduh, itu sudah buat emosi meningkat. Latihan sabar sih itu benernya. Terus dari kita ada lagi kalau dia udah ngomong besar dari awal, misalnya kayak aku pasti akan menyelesaikan semua, tenang, kalian tinggal ngumpulin ke aku, nanti aku yang edit, aku yang gini, tapi nggak ada buktinya, cuman ngomong kok gitu. Ada satu lagi yang misalnya aku udah, ini pengalaman pribadiku sih Pak, aku tanya kayak gimana tugasmu, kita kayak tugas teori dasar itu ada tiga tugas ya, Apa sih yang mana? yang kita harus ngumpulin makalah-makalah yang Iya. semester yang kemarin itu kan ada 3 kasus yang anak kecil apa sih Amir Iya, merokok. ya, itu ada beberapa tugas. Nah di situ kan kita dibagi-bagi lagi, jadi aku tugas makalah 1, dia makalah 2, dia makalah 3. Nah ketika sudah ada deadline-nya, aku udah tanya gimana makalahmu, berarti kan aku udah masalah makalah 1 udah selesai, 2 dan 3 tanggung jawab masing-masing gitu kan, terakhir baru kita diskusi. Aku udah tanya gimana makalah ketiga, ternyata nggak ada hasil gitu loh Pak. Sedangkan makalah ketiga kita harus presentasi ke depan. Habis gitu aku tanya gimana, malam-malam aku tanya dan besok harus presentasi, ternyata dia belum ngeprint, dia belum apa-apa. Menurutku itu menjengkelkan sekali. Ada yang dari awal males dan akhirnya yang rajin itu yang mengerjakan semuanya, dan ada yang saling keras kepala dan gak ada yang mau ngalah, dan akhirnya gak selesai. Ada yang pendapat ini satu, pendapat satunya ini, dan saling keras kepala, jadi nggak bakal selesai soalnya gak dapet solusi, gak ada yang mau ngalah. Jadi ada lagi kelompok itu, anggota kelompok yang mana dia masih terbawa arus waktu SMA, yaitu dengan metode penceramahan. Jadi dia ketika ada tugas kelompok dia terlalu kaku gitu Pak menerima untuk mengerjakan tugas kelompok tadi. Seperti harus disuruh kamu ini dulu, harus disuapin dulu, harus kamu ngerjain ini dulu. Nah jadi dengan cara begitu mungkin dia harus bergerak. Tapi kalau misalnya dengan tidak dibegitukan, dia menjadi pasif, sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau menurut saya itu yang paling kompleks itu adalah tentang pengaturan jadwal kerja kelompoknya. Kan gini, jadi setiap individu kan mungkin kayak sistem beda kelas gitu ya. Ketika kita mengumpulkan jadi satu untuk bekerja kelompok itu kadang itu ada terkendala untuk mengorganisir kapan kita harus bekerja kelompok, dan yang paling sulit itu bila bertemu dengan orang-orang yang mempunyai manajemen waktu yang buruk. Nah itulah yang menyebabkan itu kerja kelompok dalam proses pekerjaannya itu sangat lambat dan bahkan bisa nggak terselesaikan gitu sampai deadline ya itu. Komitmen. Kita sudah dewasa, kita tahu. Berarti kan komitmen itu harus ada. Jadi sadar pada diri sendiri, siapa kita gitu kan. Kalau kita udah cuman paksa aja, kalau diri sendiri nggak sadar ya nggak ada itunya sih Pak. Dan lagi komitmen harus ada punishment, kayak kamu nggak kerja ya udah namamu aku coret. Maaf, kita bukan anak SD. Jadi ya maaf, kita bukan anak SMP gitu, bukan anak SMA. Kita udah dewasa, kita punya tanggung jawab. Kamu nggak kerja ya nama kamu kita coret. Buat apa lagi gitu? Kalau susah buat kerja kelompok, kita bisa saling kirim email. Jadi kita saling berdiskusi lewat email. Kalau saya sih sebenarnya lebih menekankan itu kepada komunikasi ya Pak. Karena apapun dia caranya bagaimanapun lah, kalau memang dia tidak tahu sebenarnya kita maunya apa,
dia bakal nggak tahu juga bagaimana cara kerja kelompok yang benar ini loh. Cara agar kita saling mengerjakan bersama-sama dan tidak seperti ini memang tugas kelompok tapi dikerjakan oleh tiap individu dan akhirnya nanti disatukan. Itu kan seperti tidak tugas kelompok. Kalau menurut saya untuk solusinya itu, jadi kita tuh terletak pada tujuan dan komitmen kita bersama. Jadi kan begini, setiap kelompok itu dalam anggotanya itu kan minimal itu setiap individunya itu mendapatkan informasi yang sama dengan seluruh anggotanya itu. Jadi menurut saya tuh perlunya adanya kesadaran diri pada setiap individu bahwa kita ini kuliah, kita sudah dibiayai orang tua dengan banyak biaya. Jadi kita tuh lebih harus mempunyai tujuan hidup untuk ke sana. Buat apa kita kuliah tapi kita malas-malasan untuk belajar. Nah, begitu. Itulah cara yang terbaik untuk mengatasi lambatnya bekerja kelompok. Ketika kerja kelompok itu seorang dosen itu memberikan feedback gitu. Maksudnya gini. Jadi dosen itu menilai secara per individu dalam kelompok itu melalui mungkin diajak bicara bersama atau mungkin pokoknya bercanda santai gitu. Tapi dengan bercanda santai itu dalam satu kelompok itu bisa mengeluarkan apa yang dia pelajari dari dia dapat ketika kerja kelompok itu. Jadi kan lebih efektif dan tidak menilai satu sama lain dengan nilai yang skor tinggi tetapi dengan tidak real atau tidak itu karena teman maka saya beri nilai. Tapi kalau melalui antara dosen dengan anggota kelompok itu kan lebih dekat antara dosen dengan guru dan dosen juga tahu tentang kemampuan siswanya itu. Itu sangat bisa mendampingi. iya. Jadi kan dosen nggak mungkin kayak Memanage semuanya 100 apalagi angkatan kita 100 orang lebih 200 orang lebih nggak mungkin satu guru satu dosen bisa manage kita. Jadi dosen pendamping menurut saya sangat diperlukan. Jadi dia tahu personal per personal ini gimana anak ini gitu. Jadi kan di situ kita juga ada tanggung jawab ke dosen ini. Ya, jadi di situ juga kita ada ngerasa aman gitu, merasa adil gitu Pak kalau kita mengerjakan suatu kelompok yang sebenarnya itu kita kerjakan sendiri tapi tidak ada bantuan dari sama sekali dari kelompok teman-teman kita yang lainnya. Jadi kan karena dari sini dosen itu sendiri juga mengetahui oh ini pasti dia sendiri yang ngerjain ini. Mungkin begitu Pak. Iya, kita ngerasanya nggak adil tapi mau gimana gitu. Apa mau dicoret satu-satu tapi kan gimana, kasihan gitu dan jadinya Nanti malah awkward. konflik. nanti. Kalau itu kemarin kayak contoh kasus TD itu kan kita nilai teman kita yang kita nilai teman kita masing-masing. Kalau pertamanya pasti kan guru bilang makalah pertama harus selesai dulu, baru makalah kedua, baru makalah ketiga, ya kan? Makalah pertama ya tadi kerja kelompok kan 10 orang. Berarti kan kita pecah lagi dari beberapa kelompok baru kita diskusikan jadi satu gitu kan, Mbak. Nah, kita pecah itu pertama kita nggak tahu apa dia kerja atau enggak yang makalah yang terakhir ini gitu. Jadi kita kasih nilai tinggi. Ya waktu kita tahu dia nggak kerja kita keturunin nilai. Tapi menurutku itu nggak efektif. Lebih efektif kalau nama kamu kita coret karena kalau itu kan benar-benar kamu ya dapat nilai 0 gitu kan. Kalau cuman kasih batunya 50 ya? 50 paling rendah. 50 paling rendah. 50 menurut saya masih dapat C. Masih lolos. Lebih baik coret aja sekalian. Nggak fair banget kalau cuma pakai kayak gitu. Dan bisa aja yang teman dekatnya malah dikasih nilai tinggi dan yang nggak suka dapat nilainya rendah. Nilainya subjektif. Iya. Jadi labil ya. Iya. Nggak seobjektif. Jadi kebanyakan sebenarnya banyak orang-orang mengartikan, teman-teman mengartikan solidaritas itu dengan cara yang salah ya. Jadi sebenarnya asesmen untuk penilaian untuk kepada kelompok tadi itu baik, tapi dijadikan suatu yang sebenarnya itu nantinya tidak gitu adanya dengan seperti Lestari bilang tadi diberikan nilai segini, rupanya dia tidak bekerja dengan maksimal. Nah makanya itu saya lebih cocoknya itu lebih setuju itu memang saya juga
sering berniat untuk mencoret nama teman saya sendiri, tapi belum terlaksana. Masih human instinct. Masih ada rasa manusia. Boleh, cuman itu konsekuensi kembali, dan satu kan konsekuensi komitmen, biasanya itu komitmen bersama. Jadi kalau misalnya dia nggak kerja, ya udah konsekuensimu, kamu udah pilih dia gitu kan. Jadi mau nggak mau harus tulis komitmen. Yang kedua, kalau kita pilih sendiri berarti sosial kita cuman itu aja. Iya, benar. Kita nggak bisa berkelompok dengan orang lain. Sedangkan di luar kita harus siapapun mereka mengesalkan atau tidak, kita tetap harus berkelompok dan bekerja bersama mereka. Iya, dan kebanyakan kalau misalkan yang pintar ngumpul sama yang pintar, dan yang terabaikan itu sekelompok sama yang terabaikan juga, Pak. Jadi kayaknya kurang fair aja. Ya, jadi menurut saya juga sebenarnya lebih secara acak lebih lebih memberikan kita suatu pengalaman yang baru gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang kita sama sekali tidak tahu sebelumnya bagaimana. Jadi di situ kita dapat belajar, beradaptasi, dan disinilah kita nantinya untuk jangka panjang di lingkungan pekerjaan nanti bisa dengan baik untuk kedepannya bersosialisasi tadi. Kita harus berani berkonflik kalau kayak gitu. Iya. Kalau menurut saya itu, kalau kerja kelompok itu dipilih menurut anggotanya sendiri itu lebih pada cenderung kita itu membentuk geng-geng gitu, membentuk koloni-koloni sendiri, dan itu jelas akan membuat suatu stigma di dalam perkuliahan itu bahwa kita itu seperti kayak bersatu tapi dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Itu jelas ketika nanti semisal kita pindah atau melanjutkan semester selanjutnya, apa kita bisa dengan kelompok itu lagi? Kan tidak mungkin gitu. Jadi kan alangkah lebih baiknya ya mungkin ya 1 atau 2 kali dengan kelompok yang bisa kita pilih, dan beberapa kali kita dengan acak gitu. Itu kan lebih banyak bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Iya, bervariasi gitu.